Kampus Institut Tazkiyah berupaya untuk mendidik dan menghasilkan generasi muslim yang memiliki kompetensi dan komitmen untuk berbisnis dan berkreasi dengan mempertahankan input tazkiyah, yaitu kemurnian, proses kemurnian, dan hasil dari kemurnian. Didirikan pada tahun 1999, Institut Tazkiyah merupakan perguruan tinggi yang memiliki kiprah besar dalam perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Yayasan Tazkiyah mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah yang mendapatkan izin operasional pada tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tazkiyah Campus. I am Dr. Muriati Mukhlisin, Director of Tazkiyah Islamic University College, Bogor, Indonesia. We praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been pouring His blessings to Tazkiyah Campus as what it is now. Alhamdulillah, at his age of 20 years, Tazkiyah has become the platform for young people to learn and share who have come from different regions in Indonesia and also various countries outside Indonesia to share their experiences, to share their learning style in grounding Islamic economics as the vital areas in the economy. So please join Tazkiyah as a platform that is ready to receive the mandate of the nations to increase the intelligence and dignity of the nations and to bring Indonesia to become baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, the good nations with forgiving God. Sejak awal didirikan, Institut Tazkiyah merupakan tempat belajar generasi muda yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai negara yang memiliki spirit membumikan ekonomi syariah. Didukung oleh International Organization for Standardization 9001 tahun 2008, Institut Tazkiyah memiliki sistem kualitas pendidikan dan manajemennya dengan predikat baik dan sangat baik. Institut Tazkiyah memiliki keunikan pada sistem pendidikannya, yaitu pada tahun pertama, mahasiswa diharuskan untuk mengikuti program orientasi dan matrikulasi pada beberapa mata pelajaran inti. Selama program matrikulasi, mahasiswa tinggal di asrama sehingga memperoleh lingkungan yang kondusif untuk belajar, menyelesaikan tugas sepenuh waktu, akses ke internet, lingkungan yang kondusif untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, serta membentuk moral perilaku Islam. Pada tahun kedua hingga akhir, mahasiswa akan memiliki mata pelajaran yang berbeda berdasarkan prodi yang mereka pilih, yaitu bisnis dan manajemen syariah, ekonomi Islam, akuntansi syariah, hukum ekonomi syariah, dan tadris IPS. Mengikuti kalender akademik untuk kuliah, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah di sore hari ini ba'da asar ya kita telah melaksanakan ya sholat berjamaah ya di tempatnya masing-masing ya. Insya Allah pembicara kita akan hadir pukul 4.15 ya sebelum masuk kepada acara inti ya. Kita akan membuka acara ini ya. Pertama mari kita buka dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ya kita kepada cahaya ya keislaman yang dibawa oleh para tabi'in, tabi'in dan para ulama. Oke, melangkah kepada acara yang pertama yaitu sambutan ya, dari Ibu Rektor Dr. Muriati Mukhlisin
yang sekaligus membuka acara perdana tea time. Sore-sore ngeteh ya, tapi memang ini tidak ngeteh beneran gitu ya. Tea ini artinya adalah tazkiyah ekonomis analisis ya. Yang insya Allah acaranya Dwi Bekanan ya, membaca buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh ekonomi ya, yaitu tokoh-tokoh barat. Di hari Jumat kita ada membaca kitab klasik ya yang ditulis oleh tokoh-tokoh muslim ya. Jadi ini adalah satu bentuk effort, usaha dari Tazkiyah, usaha dalam bentuk islamisasi program ya, yaitu mencoba mengangkat kembali ya tradisi yang dikembangkan oleh para scholars ya, pemikir dahulu. Ya, silakan kepada Bu Rektor untuk memberikan sambutannya. Oke, mungkin kepada Pak Kaprodi, ya, Ekonomi Syariah, karena acara ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Kaprodi Ekonomi Syariah, bekerja sama dengan Pusat Studi Kitab Klasik Islami dan Islamic Economic Forum for Indonesian Development (ISEPID) ya, Jakarta. Silakan Pak Nasir Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita mengadakan acara tea time. Ini kita ingin mengkaji pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh ulama barat, ya ulama ya kita tokoh-tokoh barat. Jadi kita ingin tahu pemikiran mereka, kita kritisi dan juga tentu tambahkan dari perspektif Islamnya. Di sini ada Pak Lukian, insya Allah nanti akan berseri dengan selanjutnya. Ini kita sadari bahwasanya model pembelajaran di Tazkiyah itu kita ingin menggali dari tokoh-tokoh klasik dan kemudian kita coba kombinasikan dengan ekonomi yang ada saat ini. Karena memang permasalahan ekonomi itu pada seringkali berulang dengan sedikit format yang berbeda dan pendekatan yang sedikit berbeda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kita harus belajar dari apa yang ada pada masa lampau. Dan lebih jauh lagi bahwasanya tokoh Adam Smith yang akan kita bahas pada kali ini itu menjadi bapak ekonomi dunia yang seringkali menjadi rujukan dalam perkembangan ekonomi saat ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para hadirin yang sudah menyempatkan untuk hadir. Bahkan ada juga yang melive-kan ini, Pak Deril Khairat. Kemudian ada beberapa tokoh juga yang hadir di sini. Ada dari Pak Herwin dari Permata Bank juga hadir. Masya Allah. Mudah-mudahan kajian ini bisa lebih luas perspektifnya karena saya lihat ada akademisi, ada praktisi, dan juga mungkin dari berbagai pihak lain. Kita ingin menggali bersama tentang pemikiran dan tentang theory of moral sentiment. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak menutup kemungkinan kita akan bedah buku-buku yang lain. Mungkin bisa di-request, ke nanti di kolom di chat sini. Mungkin request kitab siapa, buku siapa yang akan dibahas untuk berikutnya. Jadi nanti setelah moral sentiment selesai, kira-kira apa yang akan dibahas kemudian. Baik, alhamdulillah. Saya tidak ingin memperpanjang kalam. Jadi saya persilahkan kepada Pak Moderator yaitu Pak Nurizal Ismail untuk memandu acara ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita ingin konsisten istiqomah. Ini yang paling sulit ya untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa terus. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa terus untuk langgeng. Ini yang Halo Pak Nasir. Pertama ya. Untuk ya nampaknya koneksi Pak Nasir ya.
Ya, syukron kathiron Pak Nasir ya atas pembukaannya ya. Ini pembicara reader kita ya. Dr. Lukyan Tamani sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Ya, ini menarik moral ini ya, sentimennya Adam Smith ketika saya diperlihatkan bukunya via WA. Nanti mungkin Pak Luki yang jawab ya. Ini kayaknya bukunya ini versi Glasgow ya. Karena ada beberapa versi. Yang ada di Pak Luki ini yang akan nanti dibaca ya untuk kemanfaatan ekonomi Indonesia dan ekonomi Islam. Ya, silakan pada Pak Luki, waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak ini nih banyak guru di sini nih. Ada orang Glasgow juga di sini. Mas Wiku ya. Baik, saya sambil ini masih ada agenda di samping di sebelah. Tapi saya mau apresiasi sebenarnya, maaf ini sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Tentu saja ini luar biasa semangat dari Syekh Nurizal dan teman-teman dari PPM dan juga dari Prodi Ekonomi Syariah ya yang mengisi acara ini. Jadi saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bisa sharing pemahaman saya ya dalam membaca buku klasik yang sesungguhnya selama belajar ilmu ekonomi khususnya di Malaysia dulu ya memang tidak membaca keseluruhan, jadi membaca summary dan itu dari Smith ya, tapi ini barangkali bisa jadi gara-gara ini saya harus belajar deep dive lagi ke buku Adam Smith ini. Namun sebelum dimulai, barangkali saya ingin tahu dulu ya, ekspektasi dari teman. Mungkin saya sharing dulu, silakan. Untuk selama ini kan baru pembukaan ya, kita akan coba berapa sesi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kita pengen sedalam apa nih belajar tentang Adam Smith ini, mungkin akan berseries ya, karena Adam Smith ini kan bukunya yang monumental kan sebenarnya dua ya, Theory of Moral Sentiment dan Wealth of Nation. Tapi Wealth of Nation butuh waktu lebih lama lagi. Nah ini mungkin dari teman dulu, silakan. Atau dari Pak Rizal. Silakan. Ya silakan. Ya ini ya saya rasa memang sudah pilihan yang terbaik ya sebelum kita masuk kepada Wealth of Nations. Ya, langkah baik kita mengkaji Theory of Moral Sentiment. Ya, beliau ini kan dikenal dengan Profesor Logik ya di Glasgow University ya, Profesor filsafat. Ya, jadi ini sangat menarik ya. Jadi kita akan melihat kalau bahasanya Kuhn itu ada shifting paradigm ya nanti ya, ketika beliau nulis Moral Sentiment, terus nulis Wealth of Nation. Jadi mungkin teman-teman ada masukan ya, mau sedalam apa? Apakah nanti kita akan baca misalnya satu halaman ya, atau paragraf by paragraf nanti akan dijelaskan oleh Pak Lukyan Tamani ya. Atau mau langsung habis gitu ya, jadi diambil intisarinya saja ya, terus melangkah kepada buku-buku karya pemikir-pemikir ekonomi ya, baik itu klasikal, neoklasik ya, atau mazhab-mazhab ekonomi yang lainnya. Okay. Kayaknya juga para ini ya, rekan-rekan Ikhwan wal Akhwat juga masih ini gitu ya, Pak Luki. Jadi memang perlu pemantiknya dari Pak Luki dulu nih. Mungkin apa sih gitu ya isi dari buku Theory of Moral Sentiment ya secara ringkas ya. Yang menginspirasi siapa gitu. Nah, ini saya juga masih bertanya, ini menginspirasi
buku ini siapa. Biasanya kan ada orang di belakangnya yang menginspirasi ya dan buku tersebut. Apakah dia bertemu dengan seseorang ya? Setahu saya dia pernah bertemu David Hume. Kemudian dia juga bertemu juga dengan Kusne. Ya, ini dua orang yang berbeda gitu ya. Ya, silakan kawan-kawan. Atau ini yang di Glasgow kalau bisa ada trip gitu ya, virtual online ya. Saya pengen ngelihat itu Adam Smith itu patungnya di sebelah mana gitu loh, di Glasgow itu gitu ya. Nah, Siap. ya, Insya Allah silakan siap. Pak Wikul. Siap. Saya mau nyimak dulu ini. Oh, Pak nyimak Lutfi. dulu. Nanti kalau mau virtual tour boleh nanti virtual tour. Nah, itu bagus juga, nanti kita ada virtual ini ya, virtual trip ya, melihat Adam Smith secara dekat melalui online. Di Glasgow maupun di Edinburgh. Ya, jadi begitu kayaknya menunggu dari Pak Luki nih. Silakan Pak. Harusnya dari Pak Wiko ada pandangan ini ya, pandangan mata mengenai kampus Glasgow. Ya, coba Pak Wiko bagaimana? Ya, coba kenapa dia jadi sekarang sekolahnya di Adam Smith Business School. Jadi kayaknya mungkin Pak Wiko biar auranya dapat dulu nih, silakan Pak Wiko. Kenapa Adam Smith itu sangat melekat dengan Glasgow gitu ya? Kenapa enggak dengan kampus yang lain? Karena sebelumnya kayaknya sebelum di Glasgow juga beliau pernah mengajar di kampus lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore di Indonesia ya. Di sini kalau di Glasgow baru jam 9. Ya, ini mau ada kelas juga sebetulnya saya. Apa kabar Pak Lukian, Pak Ustadz Nurizal? Ya, mungkin Pak Lukian sebenarnya yang bisa ini ya, karena sudah di sini duluan. Jadi tentang Adam Smith ini juga memang unik. Kenapa dulu memilih sampai ke sini? Mungkin juga dari latar belakangnya juga ya, waktu Adam Smith memulai karirnya sebagai akademisi dan hingga menjadi seorang pencetus, kalau di sini nyebutnya world changer ya, karena karyanya itu monumental sehingga dianggap mengubah peradaban gitu ya. Nah, peradaban. Jadi saya di sana. Jadi kalau mungkin historicalnya ya, Adam Smith nanti mungkin lahirnya memang di Scotland, kemudian kuliah di Glasgow itu di umur 16 atau 17 itu masuk kuliah di Glasgow sampai lulus, kemudian jadi lecturer, jadi dekan, jadi rektor dan profesor itu di University of Glasgow. Sehingga akhirnya kemudian namanya diabadikan menjadi di Business School, menjadi Adam Smith Business School gitu. Setelah itu beliau kan pindah nanti ke Edinburgh. Mungkin itu kilas sedikit tentang Adam Smith di sini. Gitu Pak Cik. Oke. Masyarakat di sana di dekat Glasgow itu terhadap Adam Smith bagaimana? Kalau masyarakat sih mungkin biasa aja. Ya, karena ini sudah lama ya mungkin ya biasa-biasa aja sih mungkin ya. Bahkan kalau di kampus di Business School sendiri juga nggak terlalu, saya nggak terlalu melihat memang mazhabnya Adam Smith banget atau enggak gitu, enggak. Karena sekarang teori yang kontemporer kan sudah berkembang begitu banyak kan, jadi begitu banyak pemikiran sampai sekarang. Kemudian di economics ya, di program studi economics itu sekarang sudah banyak pemikiran ke behavioral economics. Sudah masuk banyak ke sana, behavioral economics, karena itu lebih modern ya sekarang ya, gitu. Tapi tetap saja nama Adam Smith nggak bisa lepas dari situ juga, gitu. Ya, menarik tadi ya, behavioral economics. Jadi teori of moral sentiment banyak sekali beliau mengulas tentang behavioral ya, of economics ya. Nanti mungkin akan diulas oleh Pak Lukyan Tamani.
Ya, terima kasih Pak Wiko nih sambutannya nih ya, langsung dari Glasgow University ya. Baik. Saya silakan Pak Stefan dan Pak Lukian. Panel Pak Lukian. Ya, ini kita masih ini ya, pengantar ini sepertinya ini. Ya, mungkin saya tambahin lagi ya. Kalau saya pribadi kemarin memang terpikir saya baru dapat artikel tentang, ya mungkin sudah lama ya, perbandingan antara Adam Smith dengan Al-Ghazali ya. Adam Smith dan Al-Ghazali, bahwa Adam Smith itu salah satu banyak membaca pemikiran dari Al-Ghazali sehingga itu yang dimasukkan pemikiran ke Wealth of Nations gitu. Setelah itu juga dengan mukadimahnya Ibnu Khaldun, makanya saya sering ngikutin yang Friday Literasi itu kan karena ada salah satu yang membahas tentang mukadimah Ibnu Khaldun kan. Gitu. Bahkan saya sampai kepikir gini, apakah perlu nulis juga gitu. Kalau Adam Smith punya The Theory of Moral Sentiment, saya mau bikin nanti nih The Theory of Moral Investment. Ya, menarik. Lahir dari Glasgow gitu kan. Betul. buat saingan gitu. Saya pakai buku ini Pak Lukian, ini yang versinya Penguin. Ya, itu versi Penguin ya. Kayaknya kalau yang di Pak Luki ini versi Glasgow, ya. Warnanya ungu ya, ungu. Sudah banyak versi. Ya. Ini Pak Nasr Akbar nih. Oke, maaf saya masih ini di sebelah, tapi sambil jalan ya. Terima kasih Pak Wiku. Jadi emang teman-teman semuanya, kalau bicara, sebentar saya tutup dulu sesi sebelah ya. Oke. Oke. Udah kelihatan ya slide saya? Di slideshow mungkin Pak Luki. Ini belum di slideshow ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan. Udah kelihatan Adam Smith-nya. Jadi dia lahir di kota nelayan, Kirkcaldy. Sebenarnya saya nyesel banget karena udah ke ibu kota kecamatannya, Fife, di Glenrothes ya, ada orang Indonesia di sana. Tapi nggak ngeh itu di Kirkcaldy itu ini ya. Ada sih museum, tapi ya nggak ini sih. Kalau di peta dia dekat dengan Edinburgh emang, makanya dia emang ada ya kayak kayak di mana ya, di pelosok Jawa Barat, terus ibu kotanya ke Bandung atau ke Bogor gitu lah ya kira-kira. Kemudian dia emang SD SMP-nya itu di Kirkcaldy. Dan ini dari yang saya referensi dia masuk ke Glasgow itu umur 14. Tapi emang waktu kalau kita baca University of Glasgow waktu itu, emang dia bagian yang pertama awal-awal itu dia di samping gereja sebenarnya. Jadi lebih banyak dibuat untuk mengajarkan etika dan mendidik anak-anak yang akan jadi pastor dan seterusnya. Jadi kampus sekarang ini yang Pak Wiku ngantor itu kampus lama, kampus baru, dan sudah berkembang, udah modern tuh. Jadi memang bukan lagi sekedar sekolah gereja ya, sekolah minggu atau apa gitu. Jadi Universitas Glasgow awal memang ya anak-anak masih. Nah ini juga usia-usia 15 tahun, 16 tahun inilah yang menjadi kalau kita bahasa sejarahnya audiens pertama Adam Smith ketika dia menceritakan tentang etika, moral dan seterusnya. Jadi dia memang menghabiskan waktunya cukup lama dalam ceramah tentang moral ini, karena dia memang di Glasgow pun dia ada satu profesor yang mempengaruhi saya, nggak ingat persis, tapi salah satu profesor moral filosofi yang menjadi panutan dia gitu ya, role model dia di kampus. Dan ketika usia belasan ketemu satu profesor yang mengajarkan tentang perspektif melihat orang, ini satu ada prinsip sebenarnya. Jadi dia ketika menulis, ketika membahas etik, Smith itu memposisikan diri sebagai bystander, orang yang melihat, orang yang nggak berinteraksi dengan orang yang diobservasinya.
Jadi ketika dia membahas tentang empati, membahas tentang self love atau nanti diterjemahkan menjadi self interest, itu posisinya gitu, ada distance bystander istilahnya ya. Nah ini juga bagian dari apa yang jadi kita menjaga jarak di orang yang kita observasi, kita nggak terlibat langsung dengan orang yang kita observasi. Kemudian setelah di Glasgow sekitar 4 tahun, dia dapat beasiswa dari Oxford, dia di College Balliol mendapatnya, dan dia di sana sekitar 6 tahun. 6 tahun. Nah setelah itu semakin terbentuk dia. Setelah selesai dari Oxford, semakin terbentuk dalam hal pemikirannya. Dia dipengaruhi oleh banyak filsafat, filsuf yang sebenarnya membentuk apa yang akan disampaikannya ketika menulis moral sentiment. Dia balik ke Edinburgh dulu. Nah di Edinburgh inilah dia mulai masuk ke akademia, tapi karena di sana settingnya masih informal, kampusnya juga masih tidak setua Glasgow sebenarnya University of Edinburgh, meskipun mungkin rankingnya sekarang lebih bagus di Edinburgh. Tapi dia mulai menyampaikan tadi konsep-konsep etika moral yang dia olah dalam pikiran dia ya. Jadi dia memang filsuf, professor of ethics sebenarnya. Nah hasil tulisan-tulisan yang disampaikannya kepada audiens yang tadi remaja tadi ya, usia remaja atau menginjak dewasa ini yang kemudian dia nanti di tahun-tahun akhir dia di Glasgow dikemas dalam buku dan dipublikasi sebenarnya. Jadi masih mentah ide-idenya. Nah, ketika dia diajak bergabung ke alma maternya di Glasgow, dia waktu itu 27 tahun dan memang posisi yang tersedia baru posisi Professor of Logic. Tapi kalau di sisi kalibernya, reputasinya, Profesor of Logic ini masih di bawah gitu. Jadi nggak begitu secara finansial kurang bagus, secara posisi respektabilitasnya juga masih kurang. Tapi tidak lama di sini karena dia sudah punya bekal tulisan, pemikiran yang diolahnya ketika masih di Edinburgh, dia punya bekal untuk diangkat menjadi Professor of Moral Philosophy. Nah ini yang kemudian berkembang. Jadi saya mencoba sebenarnya melihat kalau dari sisi tulisan-tulisannya ada baik yang di moral sentiment maupun yang lainnya, ini sangat mungkin yang di periode-periode inilah sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kapan dia secara intelektual, secara pemikiran matang itu ketika jadi Professor of Moral Philosophy sebenarnya, meskipun fondasinya udah jauh sebelumnya ya, tapi dia benar-benar mengembangkan pemikirannya sampai bisa mengeluarkan sebuah karya yang, kalau saya pakai ini tadi ya kata Pak Rizal ya, yang orangnya saya beli di charity shop Pak Wiku di Oxfam charity shop 4 pound. Jadi kalau ngebaca ini benar-benar pemikiran yang sudah sangat matang ya di usia mungkin di awal 30-an ketika dia menerbitkan ini. Jadi luar biasa sebenarnya bagaimana dia how he developed his independence in terms of looking at observing people and then menyampaikan apa yang seharusnya seorang atau individu lakukan dalam kondisi melihat kesedihan, melihat kesenangan. Nah, itu yang akan dibahas di moral sentiment sebenarnya. Kita akan lihat nanti ya. Nah, di Glasgow juga dia sebenarnya ketemu banyak orang ya, termasuk sebenarnya interaksi dia dengan David Hume. David Hume itu seorang Scottish philosopher juga. Tadi disebutkan oleh Nurizal, teman dia lebih memang dia base-nya di Edinburgh, setahu saya.
tapi mereka kawan dekat dan interaksi mereka juga cukup intens. Jadi kalau baca buku Hume, memang dia ada satu buku yang saya baca itu, dia memang etik ya, Rizal ya. Dia memang kuat dan banyak kontribusinya dalam mempengaruhi arah pikiran Adam Smith. Nah, termasuk dia ada satu kawan, si Hume ada satu kawan di Perancis, dan karena dia filosofer yang terkenal juga, jadi dia teman-temannya banyak di pemerintahan. Nah, yang temannya ini salah satu yang seorang yang bekerja juga di pemerintahan. Dia lagi nyari seorang yang bisa mentrain anaknya. Nah, ini yang kemudian oleh Hume direkomendasikan ke Smith. Nah, Smith dengan tawaran gaji yang lebih besar di Perancis dan juga kebebasan ya, dia tidak perlu harus ngurusin administrasi kampus dan seterusnya, dia pergi ke Perancis. Tapi ini periode yang sangat penting juga, nanti kita akan bahas, karena di Perancis ini dia ketemu banyak termasuk Kisne ya, dan juga dia melalang buana juga ke Austria, ke Paris, ke beberapa negara di beberapa tempat di Eropa, dan di situ dia saya nggak tahu interaksinya dengan literatur Islam itu di mana, tapi yang jelas kalau kita lihat nanti bukan Moral Sentiment, mungkin di Wealth of Nations itu banyak nanti cuplikan-cuplikan yang kalau kita lihat ini pemikirannya bukan dari dia bukan murni dia gitu. Nah, di Prancis ini juga dia sebenarnya mengembangkan Wealth of Nations. Nah, Wealth of Nations ini sebenarnya udah murni bicara tentang ekonomi, bicara tentang bagaimana kita bisa mengolah produksi, termasuk dengan adanya division of labor. Kemudian kita bicara perdagangan internasional, juga dia secara populer menyampaikan tentang self interest ya. It is not from the benevolence of the butcher, the baker, or the satu lagi that we derive our satisfaction like that, tapi from their fulfillment of their self interest. Itu di Wealth of Nations. Jadi nah, selain bahas tentang organisasi produksi, di Wealth of Nations juga dia sebenarnya banyak yang menganalisis kok beda banget ya. Di Wealth of Nations dia bilang tentang self interest, tentang pengembangan perekonomian sebuah negara dengan international trade, tentang proses produksi yang lebih efisien. Sementara di buku ini dia ngebahas yang kita akan bahas hari ini ya, Moral Sentiment, ngebahas tentang etik, moral, tentang empati, tentang simpati dan seterusnya. Ada yang mengatakan itu kesinambungan, ada yang mengatakan dia bertolak belakang. Cuman yang saya dapat dari guru saya waktu S1 dulu, sebenarnya buku Moral Sentiment ini, Smith ini mungkin yang paling penting ini ya, analisisnya menurut saya make sense. Di Wealth of Nations, Smith bicara self-interest is good kan. Self-interest itu akan mendorong kemampuan produksi kita meningkatkan pengumpulan devisa, trade dan seterusnya. Nah, itu sampai di kesimpulan self-interest is good itu diselesaikannya. Jadi ada konflik moral ya antara mana yang lebih baik, social interest atau self-interest kan. Nah, konflik batin yang dialami itu dalam melihat dua posisi moral yang berbeda ya, self-interested atau social interested, atau empati yang tinggi. Nah, itu diselesaikan, konflik moral dia diselesaikan di buku di The Theory of Moral Sentiments. Jadi menurut Prof. Arif, ketika saya ngambil mata kuliah History of Economic Thought itu, dia ketika nulis Wealth of Nations, dia udah nggak ada lagi konflik batin tuh. Dia udah firm bahwa self-interest is good. Ya. Nah, self-interest is good itu sebenarnya juga ada yang menganalisis di Moral Sentiment ini direvisi buku di edisi yang ke-6 atau yang ke-5 ke-6 gitu. Karena buku ini sangat berbeda antara edisi pertama yang diluncurkan 1759.
Bukan 759. 59 Itu Bang Rashid. berbeda. Iya, itu berbeda dengan edisi selanjutnya. Nah, yang ini kayaknya yang kita akan refer ini edisi awalnya, ya, edisi kedua kalau saya. Nah, jadi perubahan pandangan ini kepada self interest itu memang kelihatan tuh nanti di bukunya ya. Nah, saya akan ada slide nanti yang menggambarkan keseluruhan isi buku ya. Nah, tapi intinya di Prancis adalah titik penting dia melihat langsung ketemu Kisney, melihat Kisney kan atau di Prancis waktu itu kan akhir-akhir masa fisiokrasi ya, orang masih mengandalkan pertanian, tapi dia melihat pertanian itu ternyata nggak menghasilkan pendapatan yang optimal bagi negara, maka dia mulai bergeser tuh, mulai mengobservasi ternyata nggak bagus nih. Jadi isu-isu perdagangan, isu-isu perdagangan internasional yang terbuka luas itu diolah atau menjadi pemikiran Smith yang kemudian diterjemahkan dalam Wealth of Nations. Jadi dari observasi tentang dari kondisi Prancis yang nggak begitu bagus ekonominya, kemudian economic organizations yang nggak optimal. Nah, itu diolah lagi. Meskipun Wealth of Nations itu ditulis bukan di Prancis, tapi ditulis ketika dia balik ke Edinburgh dan juga di London. Jadi dua tempat dia menyelesaikan buku Wealth of Nations. Kemudian, nah ini bukunya ini yang kanan ya. Ini Theory of Moral Sentiment yang versi 1759. Ini covernya dari itu ya. Baik. Nah, saya end dulu karena ada slide lain yang memang harus saya share. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Nah, ini kalau mau membaca teori of moral sentiment secara keseluruhan. Jadi ada 7 bagian, tapi lucu. Tidak semua bagian ada sectionnya. Jadi nggak imbang ya. Nah, jadi bab-bab itu di sections ya. Jadi ada tiga cabang bukunya. 7 bagian. Kemudian ada berapa bab? Saya nggak ingat persis berapa bab, tapi 30-an bab ya. Nah, saya coba ringkaskan itemnya ya, apa saja dari setiap bab ini. Nah, paling kali ini kita akan bahas 1 bab aja atau 2 bab ya. Tapi coba antum melihat semuanya ya. Di bab awal ini di section 1 dia ngebahas tentang simpati. Kita akan baca nanti apa yang dia maksud dengan simpati ya. Juga ada mutual sympathy. Jadi simpati itu adalah saya ke orang lain. Tapi mutual sympathy adalah bagaimana orang ke saya. Nah, itu dia akan ngebahas itu. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak? Apakah mungkin ada simpati gitu ya? Kemudian ternyata simpati itu apakah sesuatu yang baik, virtues ya? Nah, berikutnya dia bab kedua ngebahas macam-macam ya, passion dan sosial ya. Tapi mungkin kita lompat dulu deh, lompat ke bab atau part 7, section 3. Di situ ngebahas tentang judulnya panjang sih, tapi intinya dia ngebahas self love. Self love inilah yang kemudian ditafsirkan, diterjemahkan sebagai self interest. Nah, jadi evolusinya dari bicara tentang kita peduli orang lain, di ujung-ujung dia bilang self love yang penting. Nah, di tengah-tengah dia ada self command, ada, jadi dia seolah-olah kayak mencoba bermetamorfosis. Jadi pemikirannya juga berkembang dan berubah-ubah gitu ya. Memang di awal ada pola tentang kebaikan, virtues, tentang justice, tentang benevolence, tentang sentiments, moral sentiments ya. Nah, di ujung-ujung itu udah mulai bergeser. Gitu ya. Yang kalau kita melihat helikopter view dari buku ini. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa melihat bahwa buku ini memang ada pergolakan pemikiran mungkin di dalam benak Smith ya. Dan yang menang akhirnya memang self love. Kenapa? Wallah ya.
Nah, baik, kita sekarang coba lihat bukunya ya. Sebentar. Mana ya? Nah, kelihatan ya bukunya? Oh ya, kelihatan. Oke, nanti coba. Cuma saya udah, ini bukan semuanya ya. Jadi kita akan melihat beberapa hal. Jadi dia Glasgow 13 tahun ya. Ini nanti mungkin saya share ya, karena udah saya readingnya sudah. Ini introduction dari penulis. Cuma saya ada satu yang harus saya highlight. Ada lagi satu lagi, Stoicism. Ini mungkin yang aliran filosofi yang dianutnya, yang dituliskan otomatis. Tapi itu bukan. Sebelum kita baca ya, ini analisis ini penting karena di buku ini, Development of Business Edition juga tadi edition itu berbeda-beda isinya, jadi memang ada pergeseran muatan, pergeseran posisi batin berkali ya. Nah ini hubungan dengan wealth accumulation. Jadi ada kesimpulannya memang buku ini bukan berisi diri. Meskipun kalau kita baca ini perdebatan cukup besar juga, ada yang mengatakan ini beda nih, Smith yang berbeda, orang yang berbeda. Tapi ada yang mengatakan ini keberlanjutan. Ada yang mengatakan ini harmoni. Ada yang mengatakan self interest dan social interest ada konflik. Nah ini yang lucu ya. Menurut saya jadi ada yang mengatakan ini Smith berubah pikirannya. Nah saya lebih cenderung seperti itu sebenarnya. Jadi berubah posisinya. Big paradigm. Iya, paradigm shift. Nah ini yang tadi ya self love, self interest. Ini apa yang disimpulkan oleh banyak orang yang membaca. Nah sekarang kita coba baca ya. Nah dari sini mungkin kita ingin diskusi lebih nanti bisa diskusi lebih dalam ya. Tapi kalau kita baca literatur klasik harus tahu konteks. Saya sudah sampaikan, tahu kritik-kritik apa saja. Nah sekarang kita baca bukunya. Coba kita interpretasi ya. Ini apa ya? Ada yang tahu? MDCCLX? Tadi udah disebut sebenarnya. Ada yang tahu? Itu tahun ini. Angka Romawi. Kalau jelas sih 1x 9 kan? 59, 1959. 1759 ya. 1759. Baik. Nah, jadi ini bab-babnya. Di bab pertama dia membahas tentang propriety dan sense of propriety. Jadi ini yang bab awal di section pertama. Nanti coba kita baca nanti. Ini self love, self interest. Nah, jadi ini kalau membaca buku klasik memang dia mulai dengan of sympathy. Jadi ngebahas tentang dulu. Jadi sebenarnya ini kalau menurut saya kalau membaca kitab-kitab Arab klasik juga tentang itu sebenarnya. Jadi dari sisi pola struktur bahasa penulisan sebenarnya banyak sama dan ini menunjukkan sebenarnya mereka penulisan pun karena dia kan belajar Latin ya, sangat dipengaruhi oleh literatur Arab sebenarnya, literatur Islam. Jadi meskipun dalam proses waktu kan dia bergeser ya cara penulisan dan itu berkembang stylenya ya, tapi ini nggak bisa dipungkiri memang ada style zaman dulu ya seperti ini. Dan kalau kita baca paragraf-paragrafnya yang panjang dan struktur kalimat sangat-sangat mirip dengan gaya bahasa orang Arab sekarang pun juga sama kan. Jadi dari situ kita bisa melihat ada banyak bukan kesamaan ya, lebih kepada adaptasi gaya klasik Arab Islam ke dalam gaya kitab-kitab klasik yang ditulis bahasa Latin. Tapi memang uniknya Smith lebih banyak nulis dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris awal-awal Anglo-Saxon ya. Jadi huruf aksaranya sedikit berbeda ya, ada ini. Tapi itu kalau kita rujuk ke yang versi itu ya jelas agak sulit ya.
Makanya ini versi yang sudah modern ya, dicetak ulang. Saya sebenarnya buku ini juga yang istilahnya edited, bukan abridged ataupun yang ini ya. Kalau yang awal-awal bahasanya emang nanti agak sulit membacanya. Nah, jadi di awal-awal dia ngebahas how selfish soever man. Bahasa sekarang apa kira-kira? However selfish a man, kan seperti itu ya. Jadi how selfish soever, jadi kayak bahasa gimana gitu ya. Dia sebenarnya di awal membuka kalimat, meskipun orang itu individualistik, selfish, tapi dia punya rasa terhadap orang lain. Dia senang melihat orang lain senang gitu. Ini yang kalimat awal dari kita bisa simpati. Jadi Smith menulis simpati itu sebagai pemikiran dia barangkali ya, bahwa dalam interaksi kita sama manusia, dalam hubungan kita dengan orang lain, fondasinya itu simpati sebenarnya. Kita merasa orang lain. Nah, merasanya seperti apa nanti kita akan dibahas ya sebenarnya. Nah, tapi dia mencatat satu hal sebenarnya di sini. Kita punya simpati dan malah senang melihat orang senang, meskipun kita nggak dapat apa-apa gitu sebenarnya. Jadi dia di awal-awal tidak melihat adanya manfaat. Kita senang melihat orang lain gitu. Ya kita orang lain senang dapat makan enak, misalnya kita ya senang aja gitu, tapi nggak merasa keenakan yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah ini kira-kira segitunya gitu. Simpati itu karakter yang nanti di ujung di section ini akan dibahas tentang itu karakter yang bernilai baik, ada virtue-nya. Jadi dia ngebahas simpati memang itu sesuatu yang baik gitu, virtue. Nah harus diingat Smith ini kan di awal-awalnya termasuk di Glasgow mengajarkan kepada anak-anak belasan tahun kan. Dia masuk Glasgow aja 14 tahun. Artinya yang dihadapi adalah orang-orang yang anak-anak nanti apakah aktif di gereja, apakah menjadi pastor, yang memang ketemu masyarakat. Tapi sebelum ke masyarakat dia harus punya rasa dulu, rasa empati, simpati ini dulu. Nah, jadi itu konteksnya ya. Jadi dia ngebahas, kalau kita lihat tadi di mind map-nya, begitu banyak virtues, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang harus dimiliki. Nah, tadi paralel dengan apa yang Pak Wiku sampaikan, saya belum menelaah, harusnya banyak belajar dengan Pak Tuba ya. Itu kan bicara akhlak juga kan, masalah kita membersihkan hati ya, tazkiyatun nafs. Meskipun memang kalau saya memahami Al-Ghazali itu harus mulai dengan taubat dulu ya, self reflections. Tapi isinya ya kalau kita bahas Ihya misalnya dan buku-buku yang lain yang membahas tentang virtue juga kan, sebagai salah satu ketinggian budi pekerti manusia gitu kira-kira. Nah, tetapi dia bukan bicara nggak pernah mungkin karena di dalam mereka ajaran agama Kristen ataupun dalam pemahaman Smith nggak ada tuh istilah pembersihan hati ya, taubat atau tazkiyatun nafs, lebih kepada bagaimana kita melihat orang lain ya. Nah ini bab tentang simpati itu seperti itu, bagaimana kita melihat orang lain, rasa apa yang kita harus timbulkan. Nah kemudian kalau kita lanjut bacanya, next-nya, that we often derive sorrow from the sorrow of other is a matter of fact too obvious to require the instance to prove it. Jadi hatta kita melihat kesedihan pun kita ada rasa simpati juga. Nah, tetapi tadi orang makan enak kita nggak merasakan, dia juga mengatakan orang sedih kita simpati aja gitu, tidak juga merasakan sedih. Nanti dia akan mengupas itu lebih dalam ketika ngebahas tentang fear, tentang sorrow, tentang death dan seterusnya ya. Nah, ini yang mungkin berbeda nanti. Kalau saya mau membedakan dengan Ihya misalnya dan Imam Al-Ghazali ataupun ilmuwan Islam, Smith dan mungkin yang lain di barat itu melihat fenomena etika, moral itu sebagai bystander, orang luar yang berdiri di luar garis, nggak bermain. Jadi dia menjaga jarak dengan orang yang mengalami sesuatu peristiwa. Senang, bahagia, sedih, itu juga sama. Kita bystander, orang yang lewat yang melihat gitu. Jadi
though they may perhaps feel, jadi mungkin orang itu merasakan, tapi kita enggak gitu ya, enggak merasakan sebagaimana sedihnya mereka. Kemudian dari penjelasan itu, simpati kepada yang sedih dan yang senang, berikutnya dia semakin menjelaskan kira-kira simpati ini seperti apa. Nah, bagaimana thought prosesnya? Jadi kenapa sih sampai kita ikut merasakan? Nah, dia menjelaskan kita seolah-olah melihat diri kita. Kenapa ada simpati itu? Karena kita memposisikan diri. Jadi kita, nah mungkin bahasa modern itu empati kalau yang itu ya. Jadi seolah-olah kita merasakan apa yang dirasakan orang begitu. Jadi by the imagination we place ourselves in his situation. We conceive ourselves enduring all the same torments. We enter as it were into his body and become in some measure the same person with him. Jadi empatinya muncul karena kita memosisikan diri layaknya orang tersebut. Nah, meskipun itu tadi tidak sama, tidak persis rasanya, empati kita nggak bisa juga merasakan kesedihan dia seperti apa gitu. Jadi nggak sama ya. Ini tadi saya mencoba menerjemahkan kata-kata tadi ya. However selfish a person by nature, nah ini by nature ya. Secara semula jadi bahasa orang Malaysia, by nature he is still sympathize with others and care more of their happiness to his own. Jadi kita lebih sebenarnya secara nature kita, fitrah kita peduli orang lain lebih dari pedulinya kepada diri kita sendiri. Nah ini yang luar biasa sebenarnya menurut saya. Bab pertama tentang simpati yang luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa itu kalau kita lihat kapitalis nggak ada rasa ini? Coba ada nggak? Nggak ada. Nah itu luar biasa transformasi perubahan pandangan Smith yang menurut saya sangat bertolak belakang. Makanya ketika orang baca Wealth of Nations, kemudian dia balik. Jadi kalau ngebaca Wealth of Nations kemudian balik baca ini, dia nggak menemukan ada kesamaan. Ini orang nulis orang berbeda nih, atau nggak menemukan benang merahnya gitu ya. Nah makanya kalau kita tahu historisnya, baca buku ini dulu, baru tahu bagaimana Smith. Nah, juga mungkin menurut saya sih ya, ini menurut saya, sebenarnya self-interest, kapitalisme yang sangat selfish itu juga sebenarnya berkembang sampai seburuk itu karena murid-murid atau pengikut-pengikut Smith yang datang belakangan, yang menulis dan hanya fokus ke Wealth of Nations. Dia nggak pernah baca ini. Jadi dia nggak pernah baca bagaimana pergolakan pikiran Smith berubah dari simpati kepada self-love. Mungkin self-love pun dia ada prasyarat mungkin. Nanti kita akan lihat di bukunya ada nggak prasyaratnya. Jadi dia memosisikan self-interest itu within the context of social interest barangkali ya. Bukan semata-mata self-interest berdiri sendiri. Nah orang datang belakangan dia melihat udahlah self-interest ini akan bagus untuk inovasi, si kapitalis ini akan keuntungan sebanyak-banyaknya, dia akan senang tuh. Jadi itu yang kemudian dikembangkan, disorot, di-highlight oleh ekonom-ekonom belakangan, itu sehingga membentuk karakter kapitalisme sekarang, menurut saya ya. Jadi bukan murni Smith seperti itu ya. Ini sedikit pembelaan, tapi menurut saya bisa kemungkinan ya, meskipun saya pikir bahwa Smith juga berdosa dalam hal mendorong self interest juga ada peluangnya gitu ya. Nah, next-nya dia ngebahas bagaimana rasa simpati yang baik dan buruk itu dalam dibahas lebih detail ya. Nah, mungkin bukan di situ. Oke, nah yang tadi saya sebutkan ya. The emotion of the bystander always correspond to what by bringing the case home to himself he imagine should be the sentiments of the sufferer. Tadi, the bystander itu memang posisi observasi para
dan itu mungkin cara kalau saya melihat ekonom yang barat, ekonom barat ya. Ketika dia menjelaskan kemiskinan, coba baca buku-buku tentang kemiskinan. Mulai dari yang simpati seperti Jeffrey Sachs, The End of Poverty, ataupun ngebaca yang sedikit antipati, misalnya Gunnar Myrdal, The Asian Drama. Mereka itu melihat kasus kemiskinan di negara-negara berkembang, posisinya sebagai observer, bystander, bukan bagian dari itu. Sementara kalau kita lihat tulisan-tulisan ekonom ataupun ilmuwan Muslim, kita nggak melihat mereka sebagai bystander, orang-orang yang di pinggir jalan ngelihat orang lain susah ya, enggak. Tapi bagian dari itu, bagian dari kesusahan itu, bagian dari kebahagiaan itu. Jadi nggak ada istilahnya we distance ourselves from the problems. Jadi ini saya melihat baru paham berbagai pandangan yang seolah-olah objektivitas itu bagus ya. Kan science has to be objektif, itu mungkin ada fondasi moralnya. Fondasi moralnya ya ini gitu. Melihat orang sebagai bystander. Tapi mereka merasa fine aja, toh kami merasa punya simpati gitu ya. Kemudian dilanjutkan, pity and compassion are words appropriated to signify our fellow feeling with the sorrow of others. Jadi merasa kasihan, kemudian merasa compassion, merasa ada kasih, merasa kasihan dan berpihak, bukan berpihak. Kalau kasih sayang mungkin nggak terlalu tinggi ya, tapi merasa kasihan dan compassion kepada orang itu suatu yang tinggi nilainya gitu ya. Nah, kemudian rasa itu dia mencoba menjelaskan, mendefinisikan simpati sebenarnya. Pity and compassion are words appropriated. Jadi rasa kasihan dan compassion sebenarnya diekspresikan dalam kata-kata. Kata-kata yang menasihati, sabar ya, I hear you, I feel you. Nah itu bagian dari ekspresi simpati tadi. Jadi dia simpati dicoba klarifikasi dan definisikan ya. Nah, jadi lebih lanjut dia sebenarnya secara inti sih semakin kita baca di bab ini lebih banyak penjelasan sebenarnya. Dia mengilustrasikan juga, menggambarkan bagaimana simpati ini juga kita bisa ekspresikan. Tadi kan ada simpati kepada orang lain dalam hal senang, sedih kita rasakan. Tapi pada satu posisi, dalam sisi yang lain kita bystander. Orang yang melihat, observer aja. Nah, tapi kemudian dia juga bisa menjelaskan simpati ini juga bisa diekspresikan, bukan sekedar melihat, merasa sedih, merasakan, tapi juga ada ekspresinya. Nah, ekspresi ini tadi bentuk bisa compassionate words ataupun kata-kata yang baik gitu. Kemudian ini juga bukan hanya kata-kata, tapi juga dalam gestur tubuh kita. Jadi kalau misalnya kalau kita melihat kesedihan, kita akan mengekspresikan dengan kita ikut merasa sedih juga. Jadi ada gestur tubuh. Kalau senang juga kita ada gestur tubuh juga. Nah ini ekspresi dari simpati tadi bisa dengan words, bisa dengan aksi atau body language ya. Nah, tadi selain sedih, gembira, juga ada kemarahan. Bagaimana kita merespon kepada orang yang marah? Apakah kita simpati kepada sebab kemarahan dia, atau kita mengambil jarak? Ini orang marah-marah seperti apa gitu? Nah, dia bilang the furious behavior of an angry man is more likely to express us against himself than against his enemies. Jadi simpati ini hilang kalau orang marah. Jadi orang marah ini malah kita semakin tidak simpati kepada dia. Antipati bukan kepada dia orang ini marah kita nggak akan menyalurkan kegeraman kita kepada orang yang menjadi sasaran marah dia. Enggak, kepada orang yang marah ini.
Jadi misalnya orang marah karena ditimpuk temannya misalnya. Kita bukan temannya yang kita nggak senang, tapi kepada orang yang marah ini. Itu ininya ya. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari Christian etik atau apa ya, meskipun Protestan etik kan belakangan ya, Weber itu kan udah belakangan. Tapi menurut saya apakah itu moral Kristen di awal-awal abad 18 ini seperti itu. Jadi melihat tidak menyukai kemarahan seperti itu ya, ekspresi yang emosional. Nah ini karena kemarahan itu sesuatu yang kita nggak sukai, kita sebenarnya lebih simpati kepada fear, malah orang yang dimarahi itu kan takut ya. Kita lebih, artinya kalau ada orang marah sama orang yang takut, kita akan lebih simpati kepada yang takut. Nah ini nanti mungkin, harusnya kita terjemahkan kepada kapitalis dengan orang yang dimiskinkan oleh kapitalis, orang yang takut sama kapitalis. Nah ini harusnya terjemahnya seperti itu ya, tapi ternyata enggak juga gitu ya. Nah kesimpulannya sebenarnya kalau dari berbagai ekspresi tadi, dia bisa kemudian menyimpulkan bahwa sebenarnya if the appearances of grief and joy inspire us with some degree of the like emotions, kalau orang senang dan sedih itu menyebabkan rasa yang sama di kita, karena kita melihat atau ikut mencoba merasakan bahwa dia yang sedih itu dia merasakan ada bad fortune, ada kerugian ataupun ada kemalangan yang menimpanya. Dan pada orang yang senang, kita juga melihat, ikut merasakan dan senang dia mendapatkan kebahagiaan ya atas sesuatu. Sorry. Nah, the effects of grief and joy terminates in the person who feels those emotions. Jadi, tapi ya tadi joy and kegembiraan dan kesedihan itu ya berhenti di orang itu. Jadi nggak nyampe ke kita. Dia juga dalam bagian berikutnya dia menjelaskan our sympathy with grief or joy is always extremely imperfect. Jadi hatta kita punya simpati kepada orang yang sedih senang itu tetap enggak sempurna. Maksudnya tidak utuh simpati kita. Orang sedih itu nggak mungkin kita merasakan dan melakukan banyak hal gitu ya. Nah ini maksudnya nggak sempurna, nggak bakal bisa merasakan secara utuh apa yang dirasakan oleh orang yang sedih atau orang yang gembira. Nah jadi lebih banyak sebenarnya dia bukan sympathy doesn't arise so much from the view of the patients, bukan karena kita passionate banget ya, tapi dari all from that situation that is jadi lebih kepada simpati itu lebih kepada situasi kondisi yang tercipta dari kondisi apakah sedih atau senang tersebut. Jadi kita nangkap suasananya aja. Nah suasana itu yang men-trigger simpati kita gitu ya. Nah mungkin coba saya kalau ngebaca yang lain sebenarnya tadi ya sejalan sebenarnya the loss of reasons ini sebenarnya satu lagi tapi ini saya nggak ini ya, itu nanti bicara sebenarnya bagaimana kalau orang yang tadi marah kan kita nggak suka, bagaimana orang yang hilang kesabaran, hilang ini ya loss of reasons ya, orang yang memang nggak bisa menerima segala macamnya itu ini lebih kepada bagaimana kita memusikkan ini sesuatu yang menurut kita yang kita rasakan orang luar bystander ini yang paling buruk kondisinya gitu dibanding orang marah, dibanding orang yang ini yang sedih, ini yang paling menurut kita paling menderita gitu ya. Nah mungkin yang menarik lagi the compassion of the spectator. Jadi tadi bystander, spectator. Bystander itu orang yang berdiri di samping event satu peristiwa. Spectator orang yang melihat, penonton aja. Nah ini prinsip atau posisi orang yang dalam Smith jadi Smith memposisikan diri sebagai bystander ya, spectator. Nah orang ini rasa kasihan orang ini spectator ini sebenarnya lebih kepada
dia apa ya? Dia memikirkan tadi, kalau ini kena gua, gimana rasanya ya? Nah, jadi kadang-kadang ini dia mencoba menjustifikasi sebenarnya. In the end, banyak orang yang punya rasa kasihan, simpati ini juga kadang-kadang karena dia kalau ke saya seperti apa ya? Jadi seperti itu ya. Ya. Nah, termasuk dia menjelaskan bagaimana kalau ibu mendengarkan anaknya ya, apa namanya, apa sih namanya, lebih juga sebenarnya memosisikan atau mempertegas tadi posisi bystander tadi ya. Ibu pun hatta si ibu yang mendengarkan anaknya menjerit-jerit yang waktu masih bayi ya, dia tetap nggak bisa merasakan apa sih yang dirasakan anaknya gitu. Jadi dia hanya bisa mencoba menenangkan begitu. Tapi apa yang ada dalam itu tetap nggak bisa di ini ya. What are the pangs of a mother when she hears the moaning of her infant during the agony of disease cannot express what it feels. Jadi dalam kondisi penyakit, sakit dan seterusnya. Jadi tetap dia coba, she joins with real helplessness, her own and her own terror of the unknown consequences also. Jadi tetap nggak utuh. Tadi kan kita bicara dia tetap tidak sempurna sebenarnya simpati kepada orang lain. Kemudian yang terakhir dia bicara dari berbagai aksi ataupun perasaan simpati itu, kita juga simpati kepada orang yang mati pun kita simpati. Nah ini sebenarnya menurut saya sesuatu yang luar biasa. Jadi karakter kalau kita bilang moral kompasnya kapitalisme, kalau seharusnya Smith sebagai moral kompasnya dan moral kompasnya adalah moral sentiment, simpati ini harusnya menjadi karakter yang harus dibangun oleh siapapun kapitalis itu kan, meskipun dia bystander, ya. Karena Smith menjelaskan kepada orang hidup kita simpati, orang yang mati pun kita punya rasa simpati. Tapi nanti dibahas sama dia, rasa simpati itu lebih kepada seperti apa ya. Jadi kita nggak tahu dia mau setelah mati mau ngapain ya dalam bahasanya Smith. Tapi kita tetap simpati kepada dia gitu. Barangkali dia lebih bahagia. Tetap kita tapi nah kunci kata penutupnya sebenarnya simpati kita lebih kepada kita melihat diri kita. Kalau saya mati kayak blank gitu ya, nggak bisa ngelihat apa-apa lagi, nggak bisa meneruskan hidup. Nah itu perspektif Smith kepada kenapa kita simpati kepada orang mati. Jadi di bab ini ditutup dengan and from thence arises one of the most important principle in human nature, the dread of death, membenci kematian. Kenapa? Karena dia poison to the happiness, but the great restraint upon the injustice. Nah, kenapa orang membenci kematian ya? Tadi ada simpati dan pada akhirnya kan lebih kepada kita nggak mau mati dalam bahasanya ya. Karena menurut Smith, kematian itu racun terhadap kebahagiaan. Orang lagi bahagia ada yang meninggal. Kemudian dia juga mengatakan satu hal yang penting sebenarnya. But the great restraint upon the injustice. Tapi kematian ini juga sebenarnya penghambat dari ketidakadilan sebenarnya. Karena orang diktator mati nggak jadi semena-mena lagi gitu. Ya. Dan dia melindungi dan menjaga masyarakat kematian ini. Nah, itu kira-kira ya. Saya tutup di sini ya, karena bab berikutnya adalah tentang mutual sympathy. Silakan kalau ada tanggapan dari Ustaz Rizal, silakan. Ya, ini menarik sekali ya. Ini saya juga simpati nih. Saya lagi perasaannya lagi senang gitu ya. Karena acara ini gitu ya yang dibawakan oleh Pak Luki gitu ya. Ya, sangat menarik ya. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya ya. Ini di dalam pikiran saya sih sangat menarik juga nanti setelah kita baca punyanya Adam Smith, kita baca punyanya David Hume ya. Karena memang ya simpati ini juga banyak terpengaruh oleh beliau ya. Kalau kita banyak baca jurnal-jurnal tentang simpati ini ya, dua orang ini sering disebutkan gitu ya. Dan surat menyuratnya David Hume ke Adam Smith ya,
ini banyak kan berisi tentang simpati itu tadi ya, yang akhirnya menjadi inspirasi dalam ini ya, teori of moral sentiment. Ya, bagi ikhwan wal akhwat yang ingin bertanya silakan. Insya Allah ini nanti bulan puasa akan kita tetap laksanakan ya, ini sebagai untuk ngabuburit ya. Ada yang bertanya atau masih ini apa yang masih ini ya pertama kali ya. Ya, ini memang sangat dalam ya, berbicara etik ya. Mungkin sebenarnya untuk memudahkan teman-teman, membaca Smith itu mungkin memang orang lebih familiar dengan Wealth of Nations ya, karena Wealth of Nations kan menjadi kayak kita mengkritisi kapitalisme, landasannya Wealth of Nations. Kita mengatakan dia karena self interest, kenapa kapitalismenya nggak bagus, busuk dan sebagainya ya, dari pembacaan Wealth of Nations. Jadi ini mungkin masih memproses ya. Kok Smith ngomong itu juga barangkali. Ya, yang menjadi pertanyaan saya ketika membaca satu buku yang pertama dan kedua, yang menjadi pertanyaan saya Pak Luki, kok kenapa nih ya? Kok beliau bisa akhirnya memilih self interest gitu loh. Gitu ya. Di akhir dia menyatakan ya self interest gitu. Ya, padahal kan teori konsep simpatinya ini sangat luar biasa gitu ya kalau dikombinasikan dengan kapitalisme yang ada gitu. Saya ada beberapa teori sebenarnya kalau yang saya baca ya. Ada dia karena ketika dia bahas tentang orang dalam aktivitas biasa, ini karakternya wajar gitu, karakter simpati ya, yang sosial gitu ya. Tapi ketika dia masuk ke pembicaraan di terakhir-akhir itu, bicara tentang aktivitas ekonomi, bicara tentang ada istilahnya tentang bukan moral, tapi tentang kayaknya tentang governance atau tentang law-nya ya, aturan-aturan. Ya, dia mulai masuk ke bagaimana aturan orang yang bertransaksi komersial. Nah, di situ dia mengolah, mungkin pemikirannya sampai pada satu kesimpulan bahwa kayaknya lebih ini kalau orang individualistik seperti itu. Itu salah satu teori. Wallahu alam. Ya, kalau kita baca buku para ulama kita ya, di dalam berdagang itu perlu ada rasa simpati gitu loh. Ya, ketika orang yang belanjanya orang miskin, kita perlu ada merasa ibah gitu ya. Ini juga dijelaskan di bukunya Imam Ghazali gitu. Ya. Ya, sehingga akhirnya beliau menyatakan harga itu jangan dibuat tinggi, mengambil keuntungan yang tinggi, terutama kepada orang-orang yang memang memerlukan. Gitu. Ya. Jadi, ya gimana Pak Luki? Kayaknya karena memang tadi ketika ngebahas commerce di bagian awal akhir-akhir tuh dia agak bergeser sedikit, mulai melihat kayaknya karakter manusia juga ada yang selfish atau self love. Tapi dimulai sebelum self love itu ada self command kayaknya. Jadi orang harus percaya diri, harus punya panduan tersendiri dalam kehidupannya, dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, di pergeseran dari simpati, self command dan self love ini yang kayaknya ada transisinya. Nah, itu saya belum begitu mendalami di bukunya seperti apa. Baru baca pandangan orang ya. Kayaknya ini bisa digali nanti. Salah satu kita akan bahas kalau mau lanjutkan ya. Iya, apa karena konteks keadaan itu ya? Karena sekularisasi sudah marak ya, sehingga peran agama ya, nilai-nilai agama tidak ada, sehingga akhirnya ya simpati dan empati ini memang tidak perlu ada di dalam perdagangan ya. Allah alam bisawab ya. Karena kan kondisi manusia pada waktu itu memang benar-benar ya, apalagi di masalah Anglo-Saxon ini kan ini ya, barbar gitu ya. Iya. Jadi kayak kalau ngelihat karakter tahun itu juga mungkin
kan 1759 itu kan masih kan kalau penjajahan sudah mulai ya. Jadi kayaknya ada saya nggak tahu. Terus kayaknya ada pengaruh dari Hume juga kayaknya ya, atau siapa. Ini yang terus kalau saya baru ngelihat pergeseran aja ya, topik-topik yang dibahas sama dia. Ini kan sebenarnya topik-topik ceramahnya dia kan. Gitu. Ya mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Sebelum saya nanti jam 5.30 ada ngabuburit nih, lagi pada puasa nih. Madam kayaknya juga puasa. Ayo, Pak Aminullah ini dari Unibro coba. Pak Aminullah, Ahmad. Pak Amin, ini dari Unibro ini, silakan. Unibro ini terkenal juga dengan pemikirannya. Ya, Fakultas Ekonomi ini. Aduh. Gimana Bang, gimana? Ya, bagaimana tanggapannya Pak Aminullah? Karena mohon maaf tadi di Stambi ini ngerjakan deadline proposal juga, jadi agak ini. Saya tertarik mendengar tadi beberapa mengenai etiknya itu. Jadi saya baru tahu Bang bahwasanya ternyata Adam Smith ini concern dengan etika gitu, yang selama ini dikenal di buku-buku atau di ajarannya kan beliau sangat kapitalis. Saya tertarik latar belakangnya akhirnya mungkin perlu dijelaskan lagi etikanya Adam Smith itu seperti apa dan bagaimana pengen mengangkat pikiran terakhir itu caranya supaya ternyata ekonomi modern ini juga concern dengan etika tapi jarang diulas gitu, sehingga bagaimana cara menyampaikan ke mahasiswa atau ke forum bahwasanya menekankan Adam Smith ini ada nilai-nilai moral gitu yang saya baru tahu dari hari ini adalah itu. Jadi ternyata dia juga fokusnya itu ya, walaupun dulu belajarnya masih pokoknya bapak ekonomi gitu ya. Mungkin itu Bang pendapatnya. Jadi saya tertarik ternyata ada virtue-nya, passion-nya itunya yang menarik untuk diulas lagi. Yang saya tertarik di situ. Ya, insya Allah ini akan makin menarik ya, akan kita ulas ya minggu per minggu ya, ini tentang etika Adam Smith. Ya, silakan tanggapannya Pak Luki. Ya, itu yang sebenarnya saya awalnya juga ketika mulai atau waktu belajar ini ya, belajar sejarah pemikiran Barat itu memang kita diantaranya ketika masuk bab klasik ya, awal-awal itu memang meskipun sebetulnya dimulai dengan yang klasik ya, Yunani, Romawi dan seterusnya. Itu emang dimulai dengan moral sentiment sebenarnya sebelum ngebahas yang lain. Jadi sebelum Ricardo ataupun Malthus ataupun Bentham ya, Jeremy Bentham itu juga menarik sebenarnya. Benthamian atau Benthamite itu juga ada prinsip egaliter dan bukan egaliter ya, dia bukan ada hampir sama sebenarnya nanti kalau kita bicara Jeremy Bentham. Ini yang sebenarnya di satu sisi kalau melihat buku Moral Sentiment ini, memang dia ngebahas itu semua, moral, etika, dan seterusnya. Cuman maksud saya, jangan terpesona juga, itu satu hal. Karena buku ini posisi saya ya. Kalau saya, meskipun banyak orang menafsirkan buku ini berbeda, misalnya Wealth of Nations dengan Moral Sentiment, tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan ketika saya belajar Prof. Arif ya. Dia buku ini sebenarnya awal-awal dia ngomong tentang itu dan dia masih percaya tentang itu ya, tentang empati, tentang simpati, tentang compassion, tentang virtues. Cuman di sini ini di buku ini juga sebagian besar ekonom mungkin kalau membaca misalnya bukan Friedman barangkali ya. Paul Krugman misalnya, Paul Krugman kalau ngebaca atau beberapa ekonom modern yang mengenang
termasuk Stiglitz. Kalau Stiglitz sering refer ke Adam Smith sebenarnya. Dia kalau bahasa Stiglitz dia banyak membahas di buku ini ya. Itu dia mengatakan sebenarnya buku itu satu kesatuan sebenarnya, harus dilihat sebagai Smith melihat virtue itu penting. Nah, tapi pada akhirnya di buku ini juga dia sebenarnya akhirnya memilih satu posisi. Itu penting ketika kita berinteraksi sebagai manusia, sama manusia gitu. Tapi ketika udah masuk bab tijarah, bab commerce, apalagi ketika di Wealth Foundation dia bahas perdagangan internasional, maka virtue yang perlu kita miliki ya adalah self interest. Nah, ini menurut saya evolusinya seperti itu. Ini oke lah untuk interaksi kita sama manusia gitu, masalah simpati, masalah keadilan, masalah benevolence, kemurah hatian dan seterusnya ya. Tapi ketika udah masuk hubungan komersial, interaksi muamalah ya, maka ini virtue yang harus dibawa dan dimiliki sebenarnya. Nah, ini yang mungkin nanti kita baru ketemu tuh kalau udah di bagian akhir ya. Kalau kita mau lompat mungkin bisa nanti saya coba cari mana yang bab kita perlu bahas. Jadi di bab awal ya, di part 1 sampai 4, 5 itu memang ngebahas virtue semuanya. Berbagai perspektif. Monggo kalau kita mau bahas itu virtue itu lebih dalam, kita coba bedah pandangan simpati mereka seperti apa, atau kita mau lompat ke itu, ke bab yang ngebahas tentang self love tadi. Nah, ini yang menurut saya membaca Smith memang harus lengkap ya. Memang kita melihat dia dalam pandangan banyak pengkritisi ya, banyak yang mengkritik kapitalisme pasti merujuk kepada Smith self interest-nya. Nah, tapi harus disadari juga bahwa dia juga pernah menulis tentang etika. Ini barangkali perubahan pemikiran juga. Ada banyak ekonom yang berubah seperti itu ya. Awal-awal dia ngomong tentang ekonomi Islam, tapi belakangan dia wallahu alam. Jadi ini justifikasi moralnya masing-masing orang punya cara. Kalau Smith menulis barangkali. Nah, tapi harus dilihat juga, misalnya di section 2 ya, di bagian 1 kan ada selfish patience. Dia masih, nah di situ mungkin kalau ngebaca di situ dia masih menganggap selfishness itu sesuatu yang nggak baik sebenarnya. Tapi tadi pergolakan dia akhirnya ketemu kepada satu posisi tadi, self interest. Ya, terima kasih tadi Pak Aminullah. Pak Rizal boleh. Mangga silakan. Boleh, Pak. Enggak, Pak Fir ya? Baik, ya, makasih banyak, Pak. Ini tadinya saya ngantuk ya, menjelang sore kayak gitu ya. Jadi tadi saya paksain untuk duduk dengerin gitu kayak gitu. Jadi alhamdulillah agak melek lagi nih. Tadi udah ngantuk bener ini lagi masanya ini ya. Kita nggak kuat aja ya. Makasih Pak Lukian atas sharingnya. Saya nyambung dengan tadi Pak Imanullah atau Aminullah ya tadi? Maaf. Aminullah dari Unibrau. Iya. Ini kan seolah-olah bahwa begitu sangat ini ya dengan dengan moral gitu. Tapi kalau saya melihatnya bahwa seorang penulis itu atau autor sebuah karya gitu ya, itu setidaknya dilatar belakangi oleh situasi atau kondisi di mana dia berada pada masa itu gitu ya. Jadi pada masa-masanya Adam Smith menulis moral sentiment ini tadi tahun berapa saat yang ada MDC itunya 1759 ya kalau nggak salah ya. 1759. Itu kan sebenarnya di tengah pergolakan adanya revolusi industri yang pertama itu ya. Jadi ketika penulis uap itu Thomas Savery ya. Thomas Savery tahun 1686 lah kira-kira gitu ya. Sebelum 1700-an gitu. Nah, kemudian yang membuat terjadinya revolusi industri yang membuat ya tadinya pekerjaan-pekerjaan secara manual sekarang berganti dengan menggunakan tenaga uap. Tentu saja hal ini mengakibatkan kondisi yang menyebabkan
terutama dalam proses pabrik gitu ya, manufaktur itu berdampak luas ya. Nah, kemudian memang Smith ini melihat kondisi pada saat itu dengan adanya revolusi industri yang pertama itu ya, begitu tidak apa ya, tidak sesuai lah dengan hati nurani. Bagaimanapun kan dia juga seorang ini manusia, apa namanya, ya artinya kita tidak lihat manusia, tapi dia punya fitrah lah gitu, namanya manusia punya suatu hati nurani yang membuat kegelisahan pada masa itu ya, dengan adanya perubahan dari manual menjadi menggunakan tenaga mesin uap ini ya. Nah, tentu saja kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi keterkinian ya, dengan era disruptif, apa namanya, moralnya berbeda lagi situasinya gitu ya, tidak seperti zaman dulu lagi gitu, apalagi dengan kondisi pandemik seperti sekarang, lebih-lebih lagi gitu ya. Jadi saya cuma mau menambahkan aja sih bahwa untuk menulis suatu itu biasanya memang dilatar belakangi oleh suatu kondisi pada masa dia si author itu menulis gitu. Tapi nggak tahu benar apa enggak ya, tapi ini hanya pemikiran saya aja gitu. Itu aja Pak Lukian barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Setuju Pak. Jadi kalau buku Smith banyak oleh revolusi industri. Cuman revolusi industri sendiri sebenarnya lebih banyak mempengaruhi bukunya yang kedua, Wealth of Nations, karena di situ dia karena melihat bahwa siap-siap ya udah kegagalan fisiokrasi di Prancis ya. Jadi pertanian itu sudah nggak mungkin lagi menjadi sumber pendapatan negara. Intinya kalau fisiokrasi kan tanah itu sebagai kita harus berbudi kepada tanah, intinya fisiokrasi. Nah, pertanian itu sudah nggak bisa lagi karena udah ada bermacam-macam sumber pendapatan yang lain bagi negara. Jadi ketika dia bicara Wealth of Nation itu sebenarnya itu pergeseran dari yang sumber pendapatan negara, kekayaan negara dari pertanian itu udah bergeser ke emas. Emas itu dari perdagangan dan juga produksi. Itu lebih kentara di situ sebenarnya. Nah, termasuk di buku itu dia ngebahas tentang bagaimana proses produksi era industri. Pasti harus ada spesialisasi, division of labor. Nah, itu di situ. Malah di awal-awal di bawah ngebahasnya division of labor. Nah, tapi buku ini sebenarnya saya nggak begitu tahu apakah memang ada pengaruhnya dari revolusi industri yang pertama tadi yang Pak Fird sampaikan. Tapi yang saya dapat sebenarnya ada satu yang saya baca dari beberapa analisis tentang buku Smith, dia lebih banyak dipengaruhi dari Hume yang Treatise of Human Nature ya, yang mengupas khazanah bagaimana karakter manusia yang ini ya, yang secara sejatinya. Sama satu lagi aliran filosofi Stoicism sebenarnya yang nah ada satu pandangan di Stoicism ini yang menurut saya itu menjadikan Smith melihat manusia dari posisi yang bystander, kemudian kita melihat dari jauh, tetapi ada satu pandangan di sini. Jadi sebenarnya ini tadi ya, Hume itu satu, kemudian yang satu lagi yang Stoicism ini yang sesungguhnya jadi aliran ini saya masih mencoba mencari ini ya, ini aliran Stoicism ini apanya yang sangat kuat. Tapi yang jelas karena kita memosisikan dia sebagai bystander, orang luar, maka kita bisa meletakkan atau tidak perlu merasa terlibat langsung, tidak menjadi bagian dari apa yang dialami. Dan itu istilahnya simpati kita hanya sebatas simpati, kira-kira seperti itu. Dan itu nggak masalah. Dan itu mungkin nanti saya coba lihat lagi ya, maksudnya aliran Stoicism seperti apa itu kita bisa dikupas lebih dalam lagi
kenapa itu sangat mempengaruhi Smith. Karena seolah-olah kita melihat, jadi kayak kita melihat sesuatu itu, melihat orang itu tanpa rasa sebenarnya, sebagai kacamata aja gitu, kacamata objektif, yang sekarang sebenarnya itu menjalari kita semua menurut saya. Jadi pandangan bystander tadi yang seolah-olah melihat sesuatu apa adanya, malah dalam ekonomi itu ada normatif economics dan positif economics kan. Jadi yang mendominasi sekarang justru positif economics-nya, melihat sesuatu as it is. Fakta bicara apa gitu. Dan ini yang kemudian mungkin dipengaruhi juga oleh pemikiran yang lain, di pemikiran sains yang lain ya, bahwa kita harus objektif. Objektif itu sebenarnya menurut saya setengah racun juga. Kita harus objektif dong melihat kondisi ekonomi, bla 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 bla. Kita harus ada data. Nah, bukti empirisnya apa? Nah, ini menurut saya itu juga sama. Kita semua sekarang menjadi positivis, menjadi dingin terhadap simpati kita, simpati gitu. Iya, gimana aja? Nah, itu menurut saya. Jadi kayaknya kalau secara ini sih pemahaman saya, Smith lebih dominan dipengaruhi pemikiran-pemikiran yang dia pilih untuk dianut gitu ya, yang diikuti gitu ya. Kan banyak pemikiran yang ada waktu itu ya ada. Tapi kenapa dia pilih Hume? Mungkin karena teman baik satu kampung ya. Tapi kenapa dia pilih Stoicism? Nah, salah satu yang literatur saya baca, karena di Glasgow ketika dia usia 14-15 itu belajar di Glasgow, ada satu profesor yang Matheson kalau salah saya. Itu dia memang pemikirannya seperti itu. Tapi wallahu alam ya, barangkali dalam prosesnya ketika dia menulis ini, karena dia sudah ke Oxford, sudah ketemu banyak orang, sudah terolah ya, sudah matang pemikirannya, dia mungkin juga menyerap peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar. Itu lebih kurang. Rizal, ada tambahan? Ya, saya rasa saya sudah cukup ya. Ini sangat menarik ya. Ada pertanyaan sebenarnya di kolom chat oleh Mbak Nike nih. Apa perbedaan self interest dengan love ya? Ya, apa mau dijawab sekarang atau nanti aja? Karena kita akan membahas itu juga nanti gitu ya. Ya. Kayaknya nanti, karena sebenarnya di buku Smith dia nggak ngebahas, kalau saya tadi saya sudah sampaikan ya, tunjukin di bukunya ini dia tidak menyebutkan self interest sebenarnya, belum masuk. Jadi hanya selfish passions dan self love. Jadi bahasanya tidak spesifik menyebut self interest. Hanya belakangan ketika ekonom lain mencoba menerjemahkan, menginterpretasikan karya Smith, mereka lebih prefer menyebutnya self interest. Mungkin dalam penafsiran bahasa Inggris modern lebih tepat mewakili apa yang ingin disampaikan oleh Smith sebenarnya. Bukan love, tapi bukan kita lebih mencintai diri sendiri, tapi lebih kepentingan diri sendiri sebenarnya. Jadi ini yang menurut saya bedanya mungkin tidak banyak ya, karena hanya penggunaan bahasa atau modernisasi istilah menurut saya. Jadi bahasa Smith self love, tapi orang belakangan menyebutkan yang lebih tepat sebenarnya self interest. Ya. Dan ini self interest menjadi fondasi pemikiran kapitalisme sebenarnya. Ini kita harus bahas lebih dalam. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada rekan-rekan juga yang ini ya, yang atensinya terhadap kajian ini. Setelah kita akan mengkaji lagi di rencana mau 1 minggu atau 2 pekanan gitu. Terserah, kayaknya 2 pekanan ya, lebih biar kita sama-sama coba baca juga Smith. Dan menurut saya mungkin kita nggak bakal baca tuntas. Saya next meetingnya mungkin akan mencoba mengupas dulu bagian-bagian dia gimana ngebahas tentang aspek moralnya. Jadi mungkin kita akan memetakan moralnya, aspek moral Smith secara keseluruhan apa saja ya komponennya. Dan karena kalau kita bicara berikutnya hampir sama sih. Jadi posisinya orang kepada kita kepada orang. Kemudian bagaimana itu bisa mengekspresikannya seperti apa? Apakah kita bicara menyampaikan secara verbal atau secara non verbal ya? Ini nanti next meetingnya kita akan bahas itu. Yang paling penting sebenarnya meeting berikutnya itu yang mungkin pertemuan ketiga supaya nggak terlalu lama yang ngebahas transformasi atau peralihan pemikiran dia daripada simpati kepada self love, self interest. Ini yang menurut saya jawaban yang saya juga pengen dapat gitu ya. Maksud saya nanti saya coba penafsiran saya seperti apa, teman-teman mungkin coba mungkin bisa menguji, mengetes apakah
tesis kita tentang kenapa Smith bergeser ini robust atau enggak gitu ya, bisa enggak kita jadikan sebagai kesimpulan kita kenapa Smith itu bergeser dari dari sympathy kepada self love. Nah, setelah itu baru kalau misalnya kita mau bahas Wealth of Nations itu mungkin akan lebih banyak diskusi ekonominya ya. Tapi sayang ya sebenarnya buku teori moral sentiment mungkin kalau ada waktu saya sih berharap kita bisa berapa kali, 6 kali barangkali ya untuk lebih matang. Nanti tapi kita cobalah apakah kita tematik dulu ngebahas tema-tema besarnya, kemudian kita pilih tema pertemuan keempat, kelima, enamnya kita pilih bab-bab tertentu yang secara acak atau secara sistematis yang memang meng-highlight kunci kontribusi utama Smith terhadap pemikiran etika pada zamannya. Dan apakah itu masih relevan dengan sekarang? Karena ada satu perkembangan sebenarnya kalau kita bicara di kapitalisme sebenarnya sudah bukan lagi pure jadi neoklasik itu barangkali sekarang sempalan neoklasik yang sangat yang menganut politik liberal dan anti intervensi ya, anti government. Tapi kapitalisme sendiri ada mulai bergeser secara praktik, misalnya ada orang menyebutnya creative capitalism atau kapitalisme yang lebih humanis ya. Contohnya itu misalnya orang sering sebut Bill Gates kapitalis sejati, tapi dia sekarang bicara tentang pengentasan kemiskinan, malaria, penyakit dan seterusnya. Jadi itu more human face of capitalism. Nah itu barangkali orang akan kapitalis mungkin mulai merefleksikan juga. Jangan-jangan kita salah menafsirkan atau membaca Smith. Jangan-jangan kita nggak tuntas membaca Smith, nggak membaca Theory of Moral Sentiments. Jadi menurut saya kita perlu memahami juga bagaimana posisi ataupun bagaimana awal-awal kapitalisme itu bertarung antara yang lebih ramah wajahnya, kemudian dia ada yang melihat posisi self interest. Meskipun kita nanti kesimpulannya Smith justru yang mempromosikan self interest, sementara yang lain kan ada perdebatan juga nanti ada ketika Marx masuk ngebahas tentang mengkritisi revolusi industri yang menghasilkan produksi yang tidak memihak kepada buruh misalnya ya, itu kan juga bagian perlawanan ya, Das Kapital dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya termasuk kalau kita bicara Jeremy Bentham juga ada aspek human juga sebenarnya, humanisnya ya, meskipun jadi sebenarnya menurut saya dia bertarung pemikiran ini mana yang berbagai macam ya, berbagai perspektif, dan ini terjadi lagi sekarang. Kapitalisme juga mencari jati diri setelah dihantam krisis yang bertubi-tubi ya, termasuk yang sekarang ini, yang terakhir kan 2010 misalnya. They question themselves, but whether the answer lies in the all three types of classical thinkers like Theory of Moral Sentiments, or it lies in the Islamic literature. Jadi sebenarnya kita ada kesempatan juga, kalau boleh saya tutup, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa posisi ilmu ekonomi syariah ini kita harus perkuat juga dari sisi narasi filosofisnya, bangunan keilmuannya kita juga harus perdalam dari sisi tadi aspek-aspek dimensi pemikiran yang Imam Al-Ghazali mungkin kita harus lebih perdalam gimana dia masuk ke manusia. Jadi definisi Homo Islamicus ini mungkin kita harus kita pertajam atau kita ganti namanya, sehingga kita bisa mengatakan bedanya Islamic man dengan economic man seperti apa, atau Islamic economic man itu seperti apa. Jadi bangunan-bangunan ini yang kita harus perkuat ya, sehingga ketika orang itu galau mencoba mencari bentuk kapitalisme ke depannya, dia mudah-mudahan landingnya di literatur Islam. Jadi mungkin kita harus angkat juga. Jadi kajian literasi Friday Literasi Forum itu kayaknya harus lebih dalam lagi, mungkin lebih direlate lagi lebih banyak ke fenomena ekonomi modern. Jadi kita kemudian bisa melihat paralelnya. Jadi kalau fenomena ini klasik udah ngebahas. Jadi orang menemukan jawaban-jawaban di klasik Islam nantinya. Jadi itu maksud saya. Jadi kayaknya pergulatan yang terjadi di era abad 18, 17 itu 17 dan yang membentuk kapitalisme modern
ini juga sedang terjadi sekarang karena mereka sedang sangat galaunya. Jadi mudah-mudahan ketemu jawaban di timur ya. Itu barangkali Syekh Nurizal dari saya. Dan terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Banyak teman-teman ini ya di Glasgow tadi ada Kang Herwin WA juga. Mbak Kenny dari UI, Pak Amanullah dari. Nanti jawabannya pertanyaannya mungkin kita save, nanti kita bahas lebih. Mungkin sebelum kita mulai 2 minggu lagi kita baca pertanyaannya, kita coba bahas. Ini udah selesai bentar ya. Kita diskusikan, nanti kita baru pindah ke bagian kedua dari pembahasan buku Theory of Moral Sentiments. Itu mungkin Syekh Nurizal, saya kembalikan kepada yang punya acara. Syukran kasiran Pak Luki, ini sangat menarik sekali ya, self interest ya, sangat menarik. Insya Allah kita akan mengkaji lagi ya, next ya, tentang pemikiran beliau yang ada di dalam bukunya Theory of Moral Sentiment. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir di sini ya. Mohon maaf tidak disebutkan satu-satu ya. Insya Allah apa yang kita kaji hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jumpa lagi ya minggu depan. Farja, ya. Kajian kitab klasik yang bahasa Arab kan sudah rutin. Ya. Sekarang bahasa Inggris hari ini. Ya. Bikin kajian kitab klasik yang bahasa Jawa kali. Ada bahasa Arab. Oke. Diselang-selingi Pak Hafid. Mungkin diselang-selingi, jadi bahasa Inggris, jadi bahasa Jawi juga, Melayu Jawi atau Melayu ini ya. Nusantara, khas Nusantara. Kayaknya diseling-selingi menarik. Kita kaji Miratu Tulab juga boleh. Punya karya ini Syekh Abdul Rauf Asikli ya. Itu sudah saya punya bukunya Miratu Tulab. Itu juga tulisan ini ya, bahasa Melayu yang sangat menarik karena banyak kata-kata Melayu yang tidak kita pahami gitu. Ya, tapi nanti karena memang ini sesinya adalah sesi tokoh-tokoh barat ya. Nanti kita cari sesi tokoh-tokoh Nusantara. Ya, sesi foto, kemudian kita tutup. Silakan Pak Sebastian. Pak Ci, izin saya pakai handphone. Oke, saya ya. Ya, mulai senyum. Smile, 1, 2, 3. Oke. Syukron, mari kita tutup dengan. Ada di KTV. Syukron, mari kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, terima kasih Pak Lukian. Ya, terima kasih Pak Lukian. Insyaallah. Sukses. Iya. Kita lanjutlah insyaallah ya 2 minggu lagi. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Semoga lebih siap lah nanti 2 minggu lagi insyaallah. Siap. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iko, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Aduh. Masih lockdown nih Scotland nih. Nggak selesai lockdownnya. Tapi masa dapat vaksin kan? Dapat. Nanti sampai bulan Mei itu nanti semua adult di Scotland